The King in Yellow. The King in Yellow adalah entitas kosmik misterius, berwujud sosok bermantel kuning dan mengenakan topeng pucat yang menyembunyikan wajah aslinya. Makhluk yang juga dikenal sebagai Hastur ini adalah perwujudan dari kegilaan, pembusukan, dan dekadensi moral dalam mitos horor kosmik. Sosok ini pertama kali diciptakan oleh penulis Robert W. Chambers pada tahun 1895 melalui kumpulan cerita pendek berjudul sama. Keberadaan makhluk kuno ini sudah ada sejak awal semesta terbentuk. Ia bersemayam di Carcosa, sebuah kota kuno gaib yang terletak di dimensi lain di dekat gugusan bintang Hyades. Alasan makhluk ini sangat ditakuti adalah karena kemampuannya menyebarkan kegilaan massal secara halus namun mematikan. Ia tidak menyerang secara fisik, melainkan meracuni pikiran manusia. Siapapun yang mengetahui rahasia aslinya atau nekat membaca naskah drama terlarang tentang dirinya dipastikan akan kehilangan akal sehat secara permanen. The King in Yellow memengaruhi dunia kita dengan cara menyebarkan naskah drama terkutuk tersebut ke tengah masyarakat. Melalui teks itu, ia memikat para seniman dan kaum intelektual hingga mereka mengalami halusinasi parah. Ketika korban-korbannya sudah sepenuhnya gila, dimensi Carcosa akan perlahan menyatu dengan bumi, siap menelan dunia kita ke dalam keabadian yang mengerikan. Cthulhu. Cthulhu adalah entitas kosmik kuno berwujud monster raksasa berkepala gurita, bersayap naga, dan bertubuh manusia. Makhluk yang dikategorikan sebagai Great Old One ini merupakan simbol kengerian absolut dalam genre kosmik horor. Kekuatannya begitu masif hingga mampu menghancurkan akal sehat manusia yang melihatnya. Makhluk ini diciptakan oleh penulis H.P. Lovecraft pada tahun 1928 melalui cerita The Call of Cthulhu. Dalam mitologinya, Cthulhu sudah ada jauh sebelum manusia eksis. Saat ini, ia sedang tidur dalam kondisi mati suri di Arlieh, sebuah kota kuno yang tenggelam di dasar Samudra Pasifik bagian selatan. Alasan Cthulhu sangat ditakuti adalah kemampuan pikiran kosmiknya yang luar biasa. Meskipun sedang tertidur, ia mampu menyusup ke alam bawah sadar manusia melalui mimpi buruk. Hal inilah yang memicu lahirnya sekte-sekte fanatik di seluruh dunia yang memuja dan berusaha menghentikan hancurnya segel sang dewa. Cthulhu memengaruhi dunia dengan cara mendorong manusia bermental rentan dan para seniman menjadi gila melalui teror mimpi tersebut. Ketika posisi bintang-bintang di langit sudah tepat, kota R'lyeh akan bangkit ke permukaan. Cthulhu akan terbangun sepenuhnya untuk mengambil alih bumi dan membawa umat manusia ke jurang kegilaan massal. Shub-Niggurath. Shub-Niggurath adalah dewi kesuburan sesat berwujud massa daging raksasa yang mengerikan, dipenuhi tentakel, mulut yang menganga, dan kaki-kaki kambing hitam. Entitas kosmik yang dijuluki kambing hitam hutan dengan 1000 anak ini merupakan perwujudan dari pertumbuhan biologis yang liar, tak terkendali, dan merusak. Makhluk ini diciptakan oleh penulis H.P. Lovecraft dan pertama kali disebutkan dalam cerita pendek The Last Test pada tahun 1928. Sebagai salah satu outer gods atau dewa luar, Shub-Niggurath telah eksis sejak awal penciptaan alam semesta. Ia bersemayam di dimensi ruang angkasa yang jauh, namun sering bermanifestasi di daerah hutan belantara yang gelap dan terpencil di bumi. Alasan Shub-Niggurath sangat ditakuti adalah karena sifatnya yang haus akan pengorbanan dan kemampuannya mengubah hukum alam. Berbeda dengan dewa kosmik lain yang acuh, ia sangat aktif merespons pemujanya. Ia ditakuti karena bisa melahirkan ribuan monster cacat dalam sekejap dan memberikan mutasi biologis yang mengerikan pada makhluk hidup di sekitarnya. Shub-Niggurath memengaruhi bumi melalui sekte-sekte pemuja alam dan penyihir yang melakukan ritual berdarah di dalam hutan gelap. Melalui upacara magis dan pemberian sesajen, para pengikutnya meminta kesuburan atau kekuatan gaib. Sebagai gantinya, Shub-Niggurath akan mengutus anak-anak monsternya ke bumi, perlahan mendominasi ekosistem, dan siap mengubah seluruh kehidupan menjadi daging mutasi yang mengerikan. Migo. Migo adalah ras alien kosmik kuno berwujud campuran krustasea raksasa, serangga, dan kelelawar dengan kepala berupa kumpulan tentakel. Ras alien dengan kecerdasan sains yang sangat dingin ini merupakan perwujudan dari kengerian teknologi biologis tingkat tinggi. Makhluk ini diciptakan oleh H.P. Lovecraft pada tahun 1940 dalam cerita The Whisperer in Darkness. Mereka berasal dari dimensi lain dan mendirikan koloni di Yugoth atau planet Pluto. Di bumi, mereka hidup bersembunyi di wilayah pegunungan terpencil seperti Himalaya. Alasan Migo datang ke bumi adalah untuk menambang mineral langka. Namun, mereka sangat ditakuti karena suka menculik manusia untuk diambil otaknya. Otak tersebut dimasukkan ke dalam tabung silinder logam agar bisa dibawa melintasi ruang angkasa dalam kondisi tetap hidup dan sadar. Migo memengaruhi dunia dengan cara memanipulasi sekte rahasia manusia untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Mereka beroperasi secara senyap menggunakan teknologi canggih. Jika ada manusia yang berani mengganggu atau mengetahui keberadaan eksperimen ini, Migo akan langsung melenyapkannya atau menjadikannya subjek uji coba baru.
Dagon. Dagon adalah entitas kosmik kuno berwujud amfibi raksasa, semacam perpaduan mengerikan antara manusia dan ikan purba. Makhluk berkulit sisik ini memiliki ukuran tubuh yang masif dengan mata melotot dan tangan berselaput. Ia dikategorikan sebagai Great Old One, sekaligus dewa pelindung bagi ras manusia ikan, Deep Ones. Makhluk ini diperkenalkan oleh H.P. Lovecraft dalam cerita pendek berjudul Dagon pada tahun 1917. Keberadaannya sudah ada sejak jutaan tahun lalu di bumi. Dagon bersemayam di tempat paling terisolasi, yaitu di dasar jurang laut terdalam Samudra Pasifik, sesekali muncul ke permukaan akibat aktivitas tektonik. Alasan Dagon sangat ditakuti adalah kekuatan fisiknya yang mampu menenggelamkan kapal besar dan pengaruh mentalnya yang merusak. Ia ditakuti karena mampu mengirimkan gelombang telepati yang memicu halusinasi hebat. Siapapun manusia yang tidak sengaja melihat wujudnya akan langsung kehilangan akal sehat karena syok melihat kengerian purba tersebut. Dagon memengaruhi dunia luar melalui perintah kepada ras Deep Ones untuk berinteraksi dengan manusia di kota-kota pesisir terpencil. Mereka membentuk sekte rahasia seperti Esoteric Order of Dagon yang menuntut pengorbanan manusia. Melalui ritual berdarah dan perkawinan silang antara manusia dengan ras ikan ini, Dagon perlahan menyebarkan keturunannya untuk menguasai daratan. Shoggoth. Shoggoth adalah makhluk kosmik berwujud gumpalan protoplasma amorf mirip jeli raksasa berwarna hitam keabuan. Tubuh mereka tidak memiliki bentuk tetap, melainkan terus berubah dengan memunculkan puluhan mata, tentakel, dan mulut yang menganga secara acak. Mereka adalah perwujudan dari kengerian biologis yang menjijikkan. Makhluk ini diciptakan oleh H.P. Lovecraft dalam novel At the Mountains of Madness pada tahun 1931. Di dalam mitologinya, Shoggoth diciptakan jutaan tahun yang lalu, jauh sebelum manusia ada. Mereka hidup di bawah bumi, terutama di reruntuhan kota kuno bawah tanah di wilayah Antartika yang membeku. Alasan Shoggoth sangat ditakuti adalah karena kekuatan fisiknya yang luar biasa dan sifatnya yang kini menjadi liar. Awalnya mereka diciptakan oleh ras alien Elder Things sebagai budak pekerja berat. Namun, Shoggoth berevolusi, mengembangkan kecerdasan, dan memberontak dengan cara memutilasi serta memenggal kepala pencipta mereka sendiri. Shoggoth bergerak dengan cara merayap dan meluncur sambil mengeluarkan suara tiruan yang mengerikan berbunyi. Tekelili. Mereka mengontrol wilayah bawah tanah dengan menghancurkan apa saja yang mengganggu sarang mereka. Jika manusia tidak sengaja menjelajahi wilayah terisolasi tempat mereka bersembunyi, Shoggoth akan memburu dan melumat mereka tanpa sisa. Azathoth. Azathoth adalah entitas kosmik tertinggi berwujud pusaran kekacauan masif yang tak berbentuk. Dijuluki sebagai The Blind Idiot God, ia adalah pencipta sekaligus penguasa tertinggi seluruh realitas dalam mitologi Lovecraft yang esensinya berada jauh di luar batas nalar manusia. Entitas maha kuasa ini diciptakan oleh H.P. Lovecraft pada tahun 1906 dan telah eksis sebelum waktu diciptakan. Azathoth bersemayam di pusat kehampaan absolut, sebuah dimensi terdalam di luar ruang angkasa yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Alasan Azathoth sangat ditakuti adalah karena seluruh alam semesta dan kehidupan kita hanyalah bagian dari mimpi tidurnya. Ia tidak memiliki kesadaran atau moralitas. Jika suatu saat ia terbangun, maka seluruh realitas dan jagat raya ini akan langsung lenyap seketika. Azathoth memengaruhi semesta secara pasif melalui energinya. Agar ia tidak terbangun, sekelompok dewa luar terus memainkan musik monoton menggunakan seruling terkutuk di sekelilingnya. Manusia hanya bisa berinteraksi dengannya melalui sekte terlarang yang nekat memuja kekacauannya demi kekuatan, meski taruhannya adalah kiamat total. Nyarlathotep. Nyarlathotep adalah entitas kosmik berwujud dewa yang dijuluki The Crawling Chaos. Berbeda dengan dewa lain yang berbentuk monster, ia adalah avatar dewa luar yang paling sering menyamar menjadi manusia, seperti sosok pria jangkung karismatik yang membawa aura kematian. Entitas ini diciptakan oleh H.P. Lovecraft dalam puisi prosa berjudul Nyarlathotep pada tahun 1920. Ia telah eksis sejak awal semesta terbentuk. Uniknya, ia tidak terpenjara di tempat terpencil, melainkan bebas berjalan di antara manusia, berpindah dari satu kota besar ke kota lain di bumi. Alasan Nyarlathotep sangat ditakuti adalah karena ia menyukai kekejaman psikologis. Ia adalah satu-satunya dewa yang memiliki kepribadian mirip manusia. Ia sangat menikmati proses memanipulasi, menipu, dan mendorong umat manusia menuju kegilaan serta kehancuran atas kemauan mereka sendiri. Nyarlathotep memengaruhi dunia dengan cara menyamar sebagai tokoh ilmiah atau religius untuk memamerkan keajaiban palsu. Melalui manipulasi politik dan teknologi terlarang tersebut, ia menciptakan perang, kerusuhan, dan sekte sesat demi menuntun peradaban manusia menuju kiamat total dari dalam.